Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nazifah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Kota Solo. Saya akan mendeskripsikan mengenai sastra angkatan tahun 2000-an, seperti latar belakang, tokoh-tokoh, peristiwa penting, dan organisasi apa saja yang ada pada angkatan tahun tersebut, yang akan disajikan secara lengkap pada video berikut ini. Latar belakang sastra Indonesia, periode 2000 sampai sekarang. Periodisasi sastra Indonesia sejak tahun 2000 hingga sekarang ditandai oleh perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam cara karya sastra diciptakan, dipublikasikan, dan dibaca. Kemajuan teknologi informasi dan internet menjadi faktor utama yang membuka ruang baru bagi para penulis. Jika sebelumnya karya sastra sangat bergantung pada media cetak seperti buku, majalah, atau surat kabar, maka pada periode ini penulis dapat mempublikasikan karyanya melalui blog, media sosial, dan berbagai platform digital tanpa harus melewati proses penerbitan yang panjang. Kondisi tersebut membuat dunia sastra menjadi lebih terbuka dan demokratis. Generasi muda memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan dikenal publik. Akibatnya, muncul banyak penulis baru dengan latar belakang, gaya bahasa, dan tema yang sangat beragam. Sastra tidak lagi dimonopoli oleh kelompok tertentu, melainkan menjadi ruang ekspresi yang inklusif. Dari segi isi, sastra pada era ini juga menunjukkan pergeseran tema yang cukup jelas. Karya sastra semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan urban. Isu-isu seperti identitas diri, trauma personal, relasi sosial, kesepian, cinta, dan dinamika kehidupan modern menjadi tema yang dominan. Selain itu, berkembang pula genre sastra populer seperti teen lit, metropop, dan novel digital yang memiliki pembaca luas. Walaupun sering dianggap ringan, genre ini tetap relevan karena mencerminkan pengalaman generasi muda. Perkembangan sastra Indonesia kontemporer juga diperkuat oleh kehadiran festival sastra, komunitas kreatif, penerbit independen, serta aktivitas literasi di media sosial. Penulis dan pembaca dapat berinteraksi secara langsung, memberi umpan balik, dan bahkan ikut memengaruhi perkembangan karya. Oleh karena itu, sastra periode setelah tahun 2000 dapat dipahami sebagai masa demokratisasi kreativitas dan kebebasan berekspresi. Pembahasan sastra Indonesia tahun 2000-an 1. Menurut Sapardi Djoko Damono, sastra Indonesia tahun 2000-an mengalami perubahan besar dalam cara pengarang, menampilkan pengalaman pribadi dan realitas sosial. Sastra tidak lagi terikat pada gaya bahasa yang kaku dan simbolik, tetapi lebih komunikatif dan dekat dengan pembaca. Tema keseharian, kehidupan kota, kesepian, dan relasi antar manusia menjadi semakin dominan. Penggunaan bahasa lisan membuat karya sastra terasa lebih akrab dan realistis, mencerminkan dinamika masyarakat urban yang terus bergerak. 2. ATO menegaskan bahwa sastra Indonesia tahun 2000-an tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikir dan cara menulis para pengarang. Banyak penulis muda muncul dengan gaya baru dan keberanian untuk bereksperimen, baik dalam tema maupun bentuk. Meskipun demikian, tradisi sastra lama tidak ditinggalkan, melainkan dikembangkan secara kreatif sesuai dengan konteks zaman. 3. Aan Mansur menambahkan bahwa sastra Indonesia tahun 2000-an ditandai oleh penggunaan bahasa yang lebih sederhana, jujur, dan emosional. Penyair dan penulis prosa tidak lagi mengejar keindahan bahasa yang rumit, tetapi lebih menekankan kejujuran pengalaman. Tema-tema seperti cinta, kesepian, kegelisahan, dan kehidupan kota menjadi sangat menonjol. Media digital juga berperan besar dalam penyebaran karya, sehingga sastra menjadi lebih mudah diakses oleh pembaca luas. Menurutnya, sastra pada periode ini adalah ruang kebebasan bagi penulis untuk mengekspresikan diri tanpa batas bentuk dan gaya. Ciri-ciri sastra Indonesia, periode 2000-an. Salah satu ciri utama sastra periode ini adalah dominasi tema kehidupan urban dan identitas global. Karya sastra banyak mengangkat isu budaya populer, kapitalisme, migrasi, serta tekanan hidup masyarakat kota. Pencarian identitas, baik sosial, gender, maupun spiritual, menjadi tema penting sebagai respons terhadap perubahan sosial besar di era reformasi dan globalisasi. Ciri lain yang sangat menonjol adalah munculnya sastra digital dan platform daring. Puisi Instagram, cerita Wattpad, blog sastra, dan publikasi mandiri menjadi sarana baru bagi penulis.
Hal ini membuat sastra semakin beragam dari segi gaya, bahasa, dan bentuk. Bahasa yang digunakan pun cenderung lebih cair dan ekspresif, mengikuti gaya komunikasi media sosial. Selain itu, sastra kontemporer juga ditandai oleh eksperimen bentuk dan gaya bahasa. Banyak karya menggunakan alur nonlinier, teknik penceritaan terfragmentasi, bahasa campuran, serta metafora visual. Kebebasan ini mencerminkan respons penulis terhadap perkembangan seni modern dan budaya populer. Kuatnya suara minoritas, isu gender, dan kritik sosial juga menjadi ciri penting. Penulis perempuan, penulis daerah, dan kelompok marginal semakin mendapatkan ruang. Sastra digunakan sebagai alat untuk menyuarakan ketidakadilan sosial, kritik politik, isu lingkungan, dan budaya patriarki. Di sisi lain, berkembang pula sastra populer yang bersifat komersial seperti teen lit, metropop, dan roman urban. Walaupun sering diperdebatkan kualitas sastranya, genre ini berperan besar dalam meningkatkan minat baca dan melahirkan penulis baru. Puisi dalam sastra Indonesia periode 2000-an. Puisi pada periode ini menunjukkan perkembangan yang sangat dinamis. Menurut Herman J. Waluyo, puisi adalah ungkapan perasaan dan pikiran yang dipadatkan melalui bahasa berirama dan bermakna mendalam. Rakhmat Djoko Pradopo menekankan bahwa puisi merupakan ekspresi imajinatif dan emosional yang memiliki nilai estetis. 2. Sapardi Djoko Damono menyatakan bahwa puisi tahun 2000-an menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tema cinta, kesepian, kota, teknologi, dan identitas diri sering muncul. Puisi tidak lagi sekadar mengejar keindahan bahasa, tetapi menampilkan kejujuran pengalaman manusia modern. 3. Aan Mansur juga menegaskan bahwa puisi 2000-an bersifat reflektif dan personal. Bahasa yang digunakan lugas dan emosional, sehingga puisi terasa lebih akrab dengan pembaca. Media digital turut memengaruhi penyebaran puisi, melahirkan banyak penyair baru dari platform daring. Karakteristik puisi periode ini meliputi penggunaan bahasa sehari-hari, eksperimen tipografi dan visual, tema sosial politik kontemporer, kebebasan estetika, serta performativitas melalui media baru seperti pembacaan puisi, video, dan multimedia. Perbedaan puisi tahun 2000-an dan puisi masa kini. Puisi tahun 2000-an cenderung bertema kegelisahan sosial, identitas, dan refleksi pasca reformasi dengan gaya bahasa yang padat dan simbolik. Sementara itu, puisi masa kini lebih cair dan beragam, mengangkat tema keseharian digital, kesehatan mental, gender, hingga humor media sosial. Dari segi bentuk, puisi sekarang lebih bebas, visual, dan sering dipadukan dengan ilustrasi digital. Media publikasi juga semakin luas, terutama melalui media sosial, sehingga interaksi dengan pembaca menjadi lebih langsung. Penutup secara keseluruhan, sastra Indonesia periode 2000 sampai sekarang menunjukkan transformasi besar yang ditandai oleh kebebasan berekspresi, eksperimen bentuk, dan pemanfaatan teknologi digital. Sastra menjadi lebih terbuka, interaktif, dan responsif terhadap perubahan sosial. Puisi dan prosa berkembang tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai medium refleksi, kritik sosial, dan ekspresi generasi modern. Periode ini menandai wajah baru sastra Indonesia yang lebih demokratis dan relevan dengan dinamika zaman. Doa seorang pesolek, pengarang, Djoko Pinurbo. Tuhan yang cantik, temani aku yang sedang menyepi di rimba kosmetik. Nyalakan lanskap pada alisku yang gelap, ceburkan bulan ke lubuk mataku yang dalam. Taburkan hitam pada rambutku yang suram, hangatkan merah pada bibirku yang resah. Semoga kecantikanku tak lekas usai dan cepat luntur seperti pupur. Semoga masih bisa kunikmati hasrat yang merambat pelan menghangatkanku sebelum jari-jari waktu yang lembut dan nakal merobek-robek bajuku. Sebelum kau senyapkan warna, sebelum kau oleskan lipstik terbaik ke bibirku yang mati kata, cita-cita, pengarang, Djoko Pinurbo. Setelah punya rumah, apa cita-citamu? Kecil saja. Ingin sampai rumah saat senja supaya saya dan Senja sempat minum teh bersama di depan jendela. Ah, cita-cita. Makin hari kesibukan makin bertumpuk, uang makin banyak maunya, jalanan macet, akhirnya pulang terlambat. Seperti turis lokal saja, singgah menginap di rumah sendiri buat sekedar melepas penat. Terberkatilah waktu yang dengan tekun dan sabar membangun sengkarut tubuhku menjadi rumah besar yang ditunggui seorang ibu. Ibu waktu berbisik mesra, sudah kubuatkan sarang senja di bujur barat tubuhmu. Senja sedang berhangat-hangat di dalam ketika jarum jam leleh dan lelah berdetak. Dimas Arika Miharja.
Ketika jarum jam meleleh dan lelah berdetak, tubuh lilin pun mengabu dalam kembaramu. Engkaulah kembaranku. Ketika jarum jam meleleh dan lelah berdetak, saat adalah segala sayat yang memahat tubuh, engkaulah tempat berlabuh. Saat tubuh lilin mengabu, ketika sayatan dan pahatan merajah tubuh, engkaukah rajaku? Jarum meleleh, jam lelah berdetak, lilin mencair kembali ke asal sebagai alir aku, dan engkau terseret pusarannya kembali ke pusara makna. Puisi, Kebunku yang Indah pengarang, Atus Chanifa. Sumber, Fantasi. Oktober 2003, halaman 37. Majalah Pendidikan Bahasa Indonesia. Kebunku yang indah di kala pagi berseri. Kebunku berselimut kabut mawar, melati bergoyang menari-nari. Tersenyum menyambut hari angin, dingin bertiup perlahan. Seekor burung berkicau di dahan, mentari keluar dengan malu-malu. Dari punggung bukit penuh pohonan, melihat indahnya alam ciptaannya. Hatiku pun riang, jiwaku gembira, aku tersenyum. Telepon genggam, akhirnya terdengar juga bunyi panggilan. Ia berdebar membayangkan perempuan itu mengucap salam. Tidurlah, sayang, sudah malam. Kau tak akan pernah kutinggalkan. Ternyata cuma cemooh dari seseorang yang tak ia kenal. Gile, tidur aja pakai jas segala. Emang mau mati? Berpuluh pesan telah ia tulis dan kirimkan dan tak pernah ada balasan. Hanya sekali ia terima pesan, itu pun cuma iseng. Selamat, Anda mendapat hadiah undian mobil kodok. Segera kirimkan foto Anda untuk dicocokkan dengan kodoknya. Antara tertidur dan terjaga, antara harap dan putus asa, telepon genggamnya tiba-tiba berbunyi nyaring. Ia tempelkan benda ajaib itu ke telinganya dan ia dengar suara burung berkicau tak henti-hentinya. Suara burung yang dulu sering ia dengar dari rerimbunan pohon sawo di halaman rumahnya, rumah bapak ibunya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dari video ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.